Secara alami panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, cara perpindahan panas ini ada 3. Yang pertama adalah cara konduksi. Cara konduksi ya, atau perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas melalui medium dan mediumnya tidak ikut berpindah. Misalnya saat kita menyeduh teh atau kopi yang panas, ujung dari sendok kita masukkan ke cairan panas, panasnya bisa merambat atau berpindah melalui sendok tersebut secara konduksi. Nah, logam adalah konduktor yang baik ya. Atau kita saat menggoreng ya, menggunakan sutil atau spatula itu yang terbuat dari besi terutama, nanti panasnya akan merambat. Nah, perambatan panas ini namanya konduksi. Ya. Yang kedua, perambatan panas secara konveksi. Perambatan panas secara konveksi adalah perambatan panas melalui medium dan mediumnya ikut berpindah. Nah, contohnya adalah saat kita merebus air ya, di atas api ya, di dalam panci airnya, bagian bawah air ini akan segera terkena panas ya. Karena air bagian bawah ini panas, maka air tersebut akan memuai. Karena memuai, massa jenisnya akan menjadi lebih kecil, dia akan menjadi lebih ringan dan dia terangkat ke atas ya, berganti sama air lain yang di atas airnya masih dingin. Air dalam suhu yang lebih rendah ya, dia itu dengan massa yang sama, volumenya lebih kecil, artinya massa jenisnya lebih besar. Nah, karena massa jenisnya lebih besar, kita bisa bilang dia lebih berat. Karena dia lebih berat, dia akan turun, menggantikan air yang panas tadi. Begitu seterusnya terjadi perputaran. Nah, perpindahan panas di dalam air ini kita sebut sebagai perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada fluida, misalnya air, udara ya. Nah, perpindahan panas secara konveksi di udara contohnya adalah saat kita memanaskan sesuatu atau kita menyalakan lilin atau obor ya, maka udara di atas obor ini akan panas karena obor ini kan api ya. Api memanaskan udara yang panas akan memuai, udara yang memuai akan massa jenisnya kecil karena dia massa jenis kan massa dibanding volumenya membesar. Nah, semakin besar volumenya dengan massa yang sama, dia akan ringan. Udara di atas obor akan menuju ke atas dan diganti dengan udara yang dingin dari samping. Sama ceritanya dengan air. Nah, juga ini terjadi pada konsep angin darat, angin laut. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bahwa kalor jenis air itu lebih besar dari kalor jenis padatan seperti tanah. Nah, kalau pada siang hari ini air di lautan ya, itu panasnya agak terlambat karena kalor jenisnya besar. Sedangkan daratan kalor jenisnya kecil sehingga akan lebih cepat panas. Ya, karena daratan panas dan lautan sana masih dingin, maka udara akan mengalir dari lautan ke daratan. Kenapa? Udara di daratan panas, dia akan memuai dan akan segera terangkat ke atas. Ya, karena ringan digantikan dengan udara dingin. Nah, itu konsep perpindahan panas secara konveksi. Dan ini juga terjadi pada malam hari ya. Sebaliknya pada malam hari daratan langsung ngedrop ya, sedangkan lautan itu masih panas karena proses pengeluaran panasnya akan berjalan lebih lama karena massa jenisnya memang juga kalor jenisnya juga lebih besar, maka udara di lautan relatif lebih hangat dan daratan lebih dingin. Udara akan mengalir dari daratan ke lautan ya, karena udara yang relatif hangat itu akan terangkat ke atas karena
Rho-nya atau massa jenisnya kecil, lebih ringan. Nah, kemudian yang ketiga, perpindahan panas ini adalah secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium. Jadi tidak perlu medium sama sekali. Misalnya matahari yang panas, panasnya sampai ke bumi, padahal antara bumi dan matahari ini hampa udara. Sama sekali tidak ada medium. Nah, itu panasnya bisa nyampe ke sini itu karena secara radiasi. Ya, apakah radiasi hanya terjadi dari matahari ke bumi? Tidak. Di bumi pun ada perpindahan panas secara radiasi ya. Misalnya pramuka yang sedang menyalakan api unggun, walaupun api unggun di depannya, dia di sampingnya gitu ya, dia panasnya itu bisa tetap terradiasi. Jadi tidak hanya mengikuti cara konveksi. Nah, pada umumnya perpindahan panas ini tidak murni radiasi, tidak murni konveksi, campuran biasanya. Jadi misalnya kita merebus air ya, itu kita juga bisa merasakan panas saat di dekatnya. Jadi air dalam panci itu ya ada berbagai macam dalam kasus kita merebus air itu ada berbagai macam proses ya. Jadi dari pinggir pancinya sendiri akan meradiasikan panas ke kita, terus di dalam api sendiri itu menuju ke panci ya, panci bagian bawah dan bagian atas itu ada cara konduksi, dan di dalam air sendiri cara konveksi. Nah, jadi setiap kejadian itu bisa kita analisa, dan kadang-kadang perpindahan panas ketiga-tiganya akan bisa terjadi secara bersamaan. Begitulah proses perpindahan panas secara ada 3 cara ya. Jadi ada cara konduksi, ada cara konveksi dan radiasi.